Oke, kita gaskan ya. Saya sudah selesai gendongan anak kecil ya. Yes. Oke, selamat malam ya. Malam hari ini kita pokok bahasanya tidak terlalu berat, ringan aja, dan ini kalian sudah alami, sudah pernah kalian buat, sudah kalian lakukan. Cuma hanya ini melengkapi saja dari materi sebenarnya sebelum melakukan presentasi hasil karya kalian. Yang pertama kan karya itu harus punya nilai estetika, lalu karya itu harus didasari dengan prinsip-prinsip desain. Nah, yang selanjutnya kita akan berbicara tentang hal yang akan melengkapi dari karya desain kalian, yaitu tentang tipografi atau tulisan. Ya, saya cuma hanya mengingatkan kembali. Jadi malam hari ini kita bahasnya ringan aja tentang tipografi ya, dan ini sudah kalian pelajari. Namun saya coba mengulang kembali ya. Jadi ini saling keterkaitan ketika nanti harusnya hasil karya kalian ketika nanti dibuat lalu dipresentasikan menjadikan hasil karya yang memang sudah langsung tercakup di dalamnya hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi ya. Jadi malam ini kita bicara tentang tipografi. Coba saya share screen tentang tipografi yang saya buat ya. Oke, ini mungkin kalian sudah bisa lihat ya. Ini tipografi, ini saya cuma mengulang kembali aja, mengulas. Kenapa? Karena ini saling keterkaitan ya, supaya menghasilkan hasil karya yang bisa saling mendukung, sehingga hasil karya kalian ketika dipresentasikan ya mungkin kepada teman, kepada orang, atau kepada siapa saja bisa mempunyai nilai atau punya makna ya. Jadi di situ ada hal yang saling mendukung ya. Nah, saya yakin bahwa kalian udah pasti tahu tentang tipografi ya. Tipografi ini pasti tentang ya huruf atau font ya. Ini kalau kita cerita tentang sejarah pasti panjang, tapi saya singkat-singkat saja ya. Nah, kalau kita perhatikan bahwa anatomi ketinggian huruf ini ya, jadi setiap bentuk huruf itu mempunyai keunikan tersendiri ya. Nah, intinya itu tetap dalam batas-batas tertentu. Seperti ada body size ya, baseline ya, capital height ya. Jadi ini ada unsur-unsur yang terkandung di dalam huruf tersebut ya. Kalau kita perhatikan unsurnya seperti ini ya, ini anatominya ya. Kalau kita lihat itu bodinya ya, dari atas sampai bawah ya. Jadi kalau kalian buat huruf ya, body itu dari atas sampai ke bawah ya. Nah, nanti dari body itu akan dibagi bagian atas ya, cap line ya. Lalu ada bagian di bawahnya ya, midline ya. Lalu ada bagian bawah baseline ya, jadi bagian dasar base ya. Nah, ini anatomi dari ketinggian huruf, dan biasanya ketika seseorang membuat huruf pasti akan ada barang ini ya, anatomi ini ya. Lalu kita lihat lagi ya anatominya. Kalau secara kita persempit dia, kita lihat ya body size ya, tinggi body ya, ukuran bodinya ya. Lalu kalau kita lihat di bagian atas ini ada cap line ya, batas atas, di bawah ada baseline, batas bawah, itu pasti harus ada ya. Jadi anatomi huruf pasti semuanya seperti gitu ya. Lalu ada tinggi huruf, capital height ya, atau tinggi huruf ya. Jadi setiap huruf itu pasti mempunyai tinggi ya, ada tinggi ya, ada ukurannya ya. Nah, lalu kalau kita lihat juga bahwa dengan kesederhanaan huruf kapital ya. Jadi kesederhanaan huruf kapital atau huruf yang besar itu ya akan membentuk garis semua pada cap line dan baseline ya, sehingga cocok dipadukan dengan garis-garis horizontal ya. Dan bidang persegi 4. Huruf dengan bermacam-macam ketinggian atau title case kurang menampilkan garis ya. Kalau kita lihat contoh di sini ya, capital size atau ukuran huruf yang besar itu kita bisa lihat batas atas dan batas bawah itu terlihat sekali ya. Kenapa? Karena dia tarikan lurus garis ini kelihatan ya, dia ada ini. Tapi kalau kita tidak ke capital size atau huruf, biasanya huruf kecil itu kan dia kalau kita tarik lurus ada bagian bawah yang turun ya, ke bagian bawah. Contoh kayak G ya, atau mungkin contoh kayak huruf-huruf yang basisnya contoh A yang gini ya, gini. Anak SD itu, anak SD ya. Jadi dia
dia tidak akan mempunyai tarikan garis lurus, beda dengan yang capital size atau yang ukuran besar atau huruf yang besar ya. Lalu kalau kita lihat juga kalau huruf-huruf kecil ini ya, ini dia mempunyai variasi tinggi, itu yang tadi saya sampaikan ya. Ada ascender, descender ya. Jadi di situ ada ruang yang bisa dipakai objek lain seperti garis atau teks lain. Jadi kalau kita perhatikan, misalkan contoh kayak huruf desain ini, kalau kita tarik garis lurus, itu kan ada kelebihan di bawah. Makanya itu yang tadi saya sampaikan ya. Jadi kalau yang capital size atau ukuran besar, tarik lurus dia akan lurus ya. Nah, lalu kalau kita lihat juga ya untuk huruf kecil ini di bagian sela-selanya itu kalau kita buat suatu desain yang basisnya seperti desain huruf, kita juga bisa isi huruf-huruf yang lain di sela-selanya. Ya contoh seperti boys ini ya. Di antara B dan O itu di tengah-tengahnya kita bisa masukkan hello ya. Jadi ini desain yang kalau kita lihat kita bisa memanfaatkan ruang yang ada. Celah, katakanlah celah yang ada di antara lowercase ini atau huruf kecil ya. Nah, ini seperti contoh pada gambar ini kita bisa buat ya. Jadi ya kita bisa berkreasi lah dengan posisi huruf ya. Ya itu capital size dengan lowercase ya. Kita lanjut lagi. Ada anatomi bentuk huruf ya. Ini yang lain lagi. Ini biasanya ada huruf yang mempunyai batang. Jadi semua ada huruf yang mempunyai batang ya. Ada yang ujung terminal atau tangkai seperti gambar di bawah ini. Jadi kalau kita lihat ya bentuknya ya mungkin ini seperti sans serif ya. Tapi yang pastinya bahwa dia punya model seperti kayak gini. Anatominya pasti terdiri dari yang bagian bawah terminal, yang atas terminal ada tangkai, ada batang. Jadi agak sedikit berbeda dengan yang tadi ya. Namun anatomi huruf ini memang kan berkembang ya. Tidak seperti statis ya, jadi dinamis dia, jadi ada perkembangannya ya. Nah kalau kita lihat lagi contoh anatomi bentuk huruf ya. Jadi dengan mengetahui komponen-komponen tersebut kita dapat memainkan terminal dan batang sehingga membentuk tulisan unik atau logo seperti gambar berikut. Jadi kalau kita lihat ya seperti kayak gini ya. Ini yang mempunyai anatomi batang ya. Jadi ada sedikit variasi di dalamnya ya. Dan kalau ada variasinya biasanya kalau kita perhatikan terkadang juga kan ada logo yang basisnya cuma huruf ya. Ada logo yang basisnya gabungan antara huruf dan objek, ada juga ya. Nah, dengan adanya anatomi huruf yang basisnya seperti batang gini ya, kita bisa arahkan ke bentuk yang lebih ke arah ke logo ya. Atau mungkin katakanlah yang membuat suatu usaha atau perusahaan atau apalah gitu ya, mempunyai ciri khas tersendiri dalam mendesain logo dalam bentuk huruf ya. Nah kalau kita lihat lagi masih lanjut juga ya dengan anatomi huruf ya. Kalau kita lihat anatomi huruf selanjutnya adalah ada anatomi huruf yang tinggi dan rendah ya. Jadi kita juga bisa perhatikan kalau kita lihat ya, ada beberapa huruf yang memang posisinya ada yang tinggi, ada yang rendah. Contoh seperti kayak gini, ada yang hanya tinggi, i-nya rendah ya. Jadi memang beberapa anatomi huruf ini berkembang ya. Oke, selanjutnya kita bisa lihat lagi ya. Ini adalah geometri huruf ya. Jadi dari bentuk atau geometri huruf dibagi 4 kelompok ya. Ada garis tegak ya. Garisnya tegak tapi datar. Contoh ya, garis tegak datar. Ya, itu garis tegak. Ada garis tegak miring. Biasanya kita pakai huruf A ya. Itu ya, geometri huruf ya atau bentuk huruf ya. Ada juga garis tegak lengkung ya. B, D itu menggunakan anatomi atau geometrinya ada lengkungan ya. Lalu ada garis lengkung. Misalkan C, O, Q, S ya. Ini geometri dari huruf ya. Selanjutnya kalau kita perhatikan bahwa ya ada beberapa jenis huruf ya. Misalkan huruf yang tak berkait atau sans serif ya. Jadi ini tidak memiliki kait, hanya batang dan tangkainya saja.
Contoh hurufnya Arial ya, Avant-garde ya, dan ya sesuai dengan contoh di layar. Lalu biasanya ujungnya bisa tajam atau tumpul ya. Nah, sifatnya ini kurang formal, terus sederhana, akrab ya. Nah, keuntungan menggunakan huruf yang basisnya sans serif ini sangat mudah dibaca ya. Jadi kalau kita mengetik buat laporan ya paling bagus pakai yang basisnya sans serif ya. Sehingga ketika seseorang membaca laporan kita bisa terbaca dengan baik ya. Nah, lalu cocok untuk huruf desain di layar ya, layar komputer ya, atau web, ebook ya, ya desain per televisi dan media elektronik ya. Jadi kalau kita buka web yang basisnya hurufnya sans serif, kita bacanya enak ya, dibanding kalau ada huruf yang terlalu, menurut saya ada yang terlalu variasi sekali ya, ada mepet-mepetan gitu ya. Kita setengah mati baca. Atau mungkin biasanya juga cewek-cewek kalau nggak salah ya, atau mungkin kalau teman guru saya tuh di HP-nya tuh ganti fontnya itu, kalau saya baca setengah mati sekali ya. Ada garis miring dan segala macam ya. Kadang saya baca susah ya. Jadi memang jenis huruf ini juga mempengaruhi ketika kita nanti melakukan proses pembacaan ya. Nah, lalu kita coba lihat ini huruf tak berkaitnya sans serif ya, seperti gini. Misalkan Arial Black ya. Lalu ada Tahoma ya. Jadi ketika kita menggunakan Arial Black atau Tahoma, kita masih bisa baca ya dengan baik ya. Selanjutnya lagi ada huruf berkait ya, serif ya. Ini memiliki ya kait pada ujungnya ya. Contohnya Times New Roman, Garamond ya, Duitan, Tiffany dan lain-lain ya. Sama sifatnya juga formal ya, elegan, mewah, anggun ya, intelektual ya. Nah, ini kurang mudah dibaca dibanding font sans serif ya. Cocok untuk huruf desain di media cetak seperti koran, ya, skripsi lah, brosur dan lain-lain ya. Lalu kalau kita lihat ya, ada lagi ya selanjutnya tentang huruf tulis atau skrip ya. Ini setiap hurufnya saling terkait ya. Seperti tulisan tangan. Huruf tulis ya. Contohnya Bruce script ya, Shelley ya. Lalu mungkin Comic Sans ya. Nah, sifatnya ini anggun ya. Lalu ada sentuhan tradisionalnya di dalam. Ya, lalu bersifat pribadi dan informal ya. Nah, kalau kita menggunakan huruf ini biasanya kurang mudah dibaca. Sebenarnya bukan kurang mudah, tapi kurang nyaman sebenarnya mungkin ya. Sehingga kalau bisa jangan dipakai terlalu banyak. Lalu jangan terlalu kecil juga ya. Dan biasanya ini cocok untuk desain undangan ya, undangan pernikahan, ulang tahun ya. Lalu ya undangan keluarga mungkin ya, atau ucapan tradisional ya. Coba kita lihat ya, ini berikut ini huruf tulis ya atau skrip seperti gini contohnya. Kita bisa lihat ini cocok sekali ya untuk undangan ya. Jadi kalau dibuat untuk undangan bagus ya. Jadi ada sedikit ini ya, anggun ya. Oke, selanjutnya kita lihat lagi ya. Ada jenis huruf yang basisnya dekoratif ya. Ya, dekoratif ya. Ini setiap huruf dibuat secara detail ya. Detail, kompleks, lalu rumit ya. Contoh huruf ini mungkin Augsburger inisial ya, Inggris dan lain-lain ya. Nah, jenis huruf ini sifatnya mewah. Selain mewah, bebas ya, lalu anggun juga ya. Dan ya ada sentuhan tradisional gitu ya. Nah, yang kelima ini sangat sulit dibaca karena baik tampilan satu huruf saja ya. Jangankan tampilan satu kata ya. Jadi memang biasanya ini cocok untuk hiasan ya. Pada awal alinea artikel atau logo ya. Pernikahan logo ya. Lalu logo pernikahan atau logo perusahaan ya. Coba kita lihat ini ya jenis hurufnya seperti gimana. Nah, ini jenis huruf yang basisnya dekoratif ya. Ini biasanya kalau di undang-undang pernikahan atau logo ya. Ini bagus nih ya. Jadi kalian bisa gunakan yang basisnya seperti gini ya. Augsburger ya. Oke, selanjutnya kita akan lihat lagi jenis huruf ya. Huruf monospace ya.
Ya, bentuknya bisa sama seperti huruf sans serif ini ya, atau serif. Tetapi huruf ini jarak ya, dan ruang setiap hurufnya sama, jadi ada jarak ya. Contoh, jarak dan ruang huruf I dan M dihitung sama dengan M petik 2 ya, seperti nanti kita lihat gambar. Contohnya nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat. Lalu contoh dari huruf ini biasanya Courier, Monotype ya, lalu ada Lucida Konsul ya. Lalu sifatnya ini formal sederhana, tapi kaku juga ya. Jadi seperti mesin tik ya. Nah, enaknya ini mudah dibaca, tapi memang kurang rapi ya dan efisien ya. Biasanya cocok untuk pengetikan kode atau bahasa pemrograman di komputer ya. Kita lihat ini contoh dari font yang basisnya monospace ya. Kita lihat nih seperti gini ya, ini monospace. Nah, bentuk tulisan ini biasanya kalau kita yang suka buat program, kita coba pakai yang namanya aplikasi pemrograman Sublime Text ya. Sublime Text ini bisa ini ya, bentuk tulisannya seperti gini ya. Ini Sublime Text ya. Kalau kita bikin ya seperti gitu. Selanjutnya kita lihat ya contoh desain ya, contoh desainnya seperti gini ya. Kalau kalian lihat ini contoh desainnya ya. Selanjutnya ya kita akan belajar atau pokok bahasan kita selanjutnya jarak antara huruf ya. Jadi huruf itu juga ada jaraknya ya. Jadi selain tipografi yang tadi tentang bentuk-bentuk font dan lain-lain ya, tipografi juga berkaitan juga dengan jarak ya antara huruf ya. Biasanya kerning dan tracking ya. Nah, kerning dan tracking ini istilah untuk jarak ya antara huruf ya. Nah, namun kerning ini mempunyai nilai yang khas ya atau beda pada setiap hurufnya. Misalkan contoh di Corel Draw dan Adobe Photoshop ya, lebih banyak dipakai istilah tracking ya. Satuan tracking ya menggunakan persentase dari lebar font ya atau point ya. Coba kita lihat contohnya seperti begini. Kalau kita perhatikan misalkan kalau di Word juga ada kayaknya ya, ada format teks ya, lalu atau kurang jelas ini ya gambarnya ya. Saya ngambil gambar kurang jelas ya. Nanti coba dicek ya antara Corel juga dengan Adobe Photoshop. Kita lihat contoh tracking ya. Contoh trackingnya seperti kayak gini nih. Kalau pernah lihat bentuk tulisan atau mungkin tulisan atau kalimat yang modelnya seperti gini ya, ini prinsip yang digunakan tracking ya. Ini penerapannya seperti gini ya. Lalu sorry nih, ada gangguan di belakang ya. Ya, kita lihat lagi ya. Karakteristik huruf ini ya. Ada huruf yang mempunyai karakter italik ya atau menyamping ya. Lalu ada juga yang mempunyai karakter tebal ya atau bold ya. Ada juga yang basisnya punya karakter ada garis bawah ya, underline ya. Ini bisa kita lihat contoh kalau di Word juga ada ya, ini karakter huruf ya. Selanjutnya ada juga karakter huruf yang basisnya warna ya, ada ya. Ini biasanya untuk membedakan teks ya. Jadi kita bisa pakai warna kalau membedakan teks ya. Nah, kalau kita lihat juga ada juga huruf kapital ini ya. Contoh sampel teks ini ya. Huruf kapital ini biasanya diartikan sebagai perintah biasanya ya. Atau kadang-kadang juga kita dalam hal ini biasanya kalau kita marah biasanya kita pakai huruf kapital yang besar ya. Contoh kalau kita perhatikan ya yang di bawah ini ya, contoh penggunaan huruf kapital. Kalau pakai huruf kapital yang depannya besar dan selanjutnya kecil agak sedikit nyaman ya kita bacanya. Tapi kalau besar semua ini biasanya kita kelihatan sedang marah ya. Tapi kalau yang ada titik-titik berarti biasanya berbisik gitu ya, atau memberikan pesan ya, gitu ya. Selanjutnya tinggal satu lagi ya ini. Kalau selanjutnya kita dengan menggunakan prinsip transformasi pada gambar ya,
huruf dapat dikombinasikan dengan macam-macam jenis transformasi ya. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, jadi ketika kita punya desain itu udah jadi, didukung lagi dengan huruf yang sesuai ya, maka saya yakin bahwa hasil karya kita ketika kita presentasikan, sampaikan kepada orang lain ya, atau kepada konsumen kita ya, pasti lebih bagus ya. Artinya dinilai dengan baik ya. Kalau cuma hanya gambar aja kan ada yang memang penangkapan visualnya hanya gambar, ada yang juga penangkapan visualnya dengan tulisan, ada yang gambar dengan tulisan ya. Jadi memang masing-masing orang juga beda dalam proses penangkapan suatu informasi, tidak bisa sama. Jadi ada yang ketika mendengar informasi dia cuma bisa dari dengar suara, ada yang contoh kayak saya agak susah kalau dengar ya, jadi harus dengar dengan melihat atau ada gambar. Nah, jadi saya seperti gitu ya. Jadi memang masing-masing orang beda ya. Selanjutnya yang terakhir ya, selain itu juga ada ini ya, posisi ya, komposisi huruf ya. Yang terakhir ya untuk transformasi dasar dari huruf ya, ada position, lalu ada rotasi, ada scale ya, lalu ada mirror ya, ada skew ya, ini membuat kesan lebih dinamis ya. Biasanya judul-judul action ya, miring-miring sedikit ya, skew ya. Lalu ada yang transparansi ya, huruf yang transparan, baku tinis ya, bisa juga ya. Ada yang huruf yang basisnya bisa diberikan warna ya. Selanjutnya juga ada batas-batas ya. Jadi penempatan huruf sampai melewati batas area desain dapat menarik perhatian ya dengan perhatian. Saya pikir mungkin materi kita malam hari ini, mungkin ada pertanyaan untuk materi tentang tipografi sebagai pelengkap sebenarnya dalam hal mendesain. Ketika nanti akhirnya harusnya produk jadinya ya kalian nanti presentasikan sebenarnya seperti gitu. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada supaya kita akhiri. Ada. Ada kan tidak Hadi? Tidak ada. Ada, tidak ada. Kalau tidak saya akhiri. Seboleh. Ditanya Hadi, Hadi. Hadi tanya Hadi. Papa. Pakai anduk itu. Nggak apa-apa. Santuy. Papa, apa namanya? Desain itu lebih baik banyak tulisan atau gambar? Oh, ini pertanyaan sulit sebenarnya, sangat bagus ini. Desain itu lebih banyak tulisan atau gambar? Gambar. Kalau menurut saya, ini menurut saya, sesuai dengan materi saya tadi malam, setiap orang menikmati hasil karya orang itu berbeda-beda. Tidak bisa ada patokan, begitu. Kenapa? Karena seorang yang pakar pun ketika dihadapkan dengan satu karya dan disuruh nilai pasti berbeda dengan pakar yang lain. Tapi yang pastinya bahwa ketika gambar dan huruf itu ditampilkan harus memberikan informasi yang betul-betul selain menarik, informasi yang benar dan informasi itu pun juga tepat, ya. Seperti begitu, Intan. Ya. Jadi apa Pul? Ipul yang suka desain nih, gimana Pul? Masa mau bertanya apakah ada ini Pak macam golongan-golongan tipografi yang mempermudah desainer Pak, maksudnya yang kita membuat desain pop art kita pakai font apa gitu. Itu apa desain yang kayak ini, font ini kayak gitu. Apakah ada golongan-golongan tipografi Pak? Loh, tadi sudah disampaikan toh, tadi golongan tipografinya loh. Gitu Pak, kalau mau Loh, Ipul nggak nyimak kan contoh. Nih, Pul, tak bukain lagi Pul ya. Contoh nih Pul. Share screen lagi ya. Saya share screen lagi contohnya. Simpelnya kayak gini nih Pul. Memang yang Ipul tanya itu memang luar biasa, sangat spesifik ya. Secara tidak langsung contoh kayak gini. Contoh huruf serif ya. Ini cocok untuk desain media cetak. Seperti koran, skripsi, brosur dan lain-lain. Gitu Pul. Jadi cari huruf yang berkait yaitu serif ya. Kayak gitu. ini juga kan dalam desain kan ada
gaya desain pop art, gaya desain ya sama tuh. Bagaimana? Kurang kedengaran dengan bagus, Pul. Sama Speaker saya suka sebesar nih, kurang kedengaran dengan bagus. ini bahkan misalnya kan di dalam staff desain kan ada gaya desain sendiri sama. Oh iya, pasti. Tidak bisa tidak. Setiap orang punya desain gaya sendiri. Ya kan saya apa punya pop art, kan ikon apa gitu. Macam gaya desain art deco kan ikon apa gitu. Oh, seperti begitu. Nah, ini pertanyaan bagus ini, Pul, ya. Nah, itu saya mau bilang bahwa ya, ketika dia gaya pop art atau art deco, ya, saya pikir sebenarnya disesuaikan dengan situasi dan desain yang dia tampilkan, ya. Artinya apa? Misalkan kalau dia ngambil temanya, basisnya, objeknya, misalkan desainnya arahnya ke mungkin ke arah kemanusiaan, ya bagusnya memang tulisannya yang kelihatannya bahwa di situ terlihat bahwa tidak terlalu banyak, menurut saya tidak terlalu banyak variasi atau lekukan begitu, ya. Kenapa? Karena bicaranya tentang kemanusiaan gitu. Kalau alam mungkin terlihat dia agak sedikit lebih menurut saya tidak terlalu susah dipandang. Jadi ketika orang bacanya nyaman seperti tadi, sans serif ya, serif ya kalau nggak salah ya, serif ya, seperti gini ya, mana tadi, ya seperti gini ya, yang mudah-mudah dibaca lah, Ipul, nggak terlalu susah-susah gitu. Sebenarnya kan ketika dia mendesain, bukan sebenarnya, tapi setiap orang ketika dia mau mendesain apapun, entah art deco, pop art, entah mungkin yang basisnya abstrak, berarti dia kan dia mendesain itu menyampaikan pesan. Nah, ketika kita mendesain sesuatu, artinya pesan yang kita sampaikan kepada seorang penikmat itu harus tersampaikan. Nah, saya pikir sebagai seorang desain, ya, apalagi sekarang ini, Pul, menurut saya sudah terjadi yang namanya perpaduan antara ragam teknik di dalam setiap desain, bahkan ragam tipografi yang digunakan dalam berbagai desain. Jadi aturan yang ada itu sekarang itu menurut saya sudah tidak baku lagi. Kenapa? Karena mengikuti situasi dan keadaan yang ada. Kata orang, tidak ada rotan akar pun jadi. Seperti gitu, Pul. Ya. Jadi ketika seorang desain, dia mendesain, misalkan contoh seperti kata Ipul, misalkan kalau pop art, bakunya misalkan katakanlah pakai Times New Roman. Oh, tidak harus seperti begitu. Dia harus melihat situasi yang lain juga, ya. Kalau dia melihat hal yang baku tapi tidak melihat kondisi yang lain, sama juga salah. Kenapa? Karena seseorang yang mendesain itu pasti melihat situasi yang lain. Jadi ada hal yang harus dinilai dari sisi yang lain. Tidak harus baku, menurut saya. Karena saya lihat sekarang ini ilmu orang mendesain ini sudah sangat luar biasa, ya. Apapun dipakai cara, ya, benar. Jangankan itu, saya juga ngeri-ngeri sedap pada kalau saya lihat. Apalagi sekarang ini terkadang mereka tidak terpaku kepada tipografi yang ada, buat tipografi sendiri, begitu. Supaya lebih terlihat Jadi mereka udah punya bukan hal yang pakem lagi. Jadi mereka udah buat tipografi mereka sendiri untuk ketika buat ini, untuk ini, buat ini. Jadi mereka udah nggak pakai tipografi yang misalkan yang ada yang sudah disiapkan oleh mungkin aplikasi tersebut gitu. Kan ada tipografi yang berbayar ya, Pul, ya. Gitu. Ya, nah itu. Jadi menurut saya ya desain ini memang zaman sekarang kalau Ibu coba lihat perbandingan zaman dulu dengan sampai sekarang sudah sangat berkembang sekali. Jadi menurut saya hal-hal yang pakem terkadang ya dibenturkan dengan situasi dan keadaan yang sekarang ini gitu. Itu dari saya, Pul. Ya? Orang mungkin lebih desain apa ya? Saya pikir lebih dinamis. Iya, lebih dinamis ya. Kalau zaman dulu mungkin statis ya. Jadi
Kalau orang mau potong kayu pakai kampak, ya itu aja. Padahal ya ke depan ini ada sensor ini, ya seperti gitu. Jadi memang lebih dinamis untuk saat ini. Saya lihat contoh kayak punya hasil karya teman-teman kalian ada juga kan di situ yang tipografinya, ya, kan lebih dinamis. Kalau kita mau bilang bagaimanapun itu hasil karya tipografi, ciptaan tipografi yang baru yang kalian buat kemarin yang ditempel di dinding itu hasil karya ciptaan baru itu, ya. Tapi saya tidak tahu namanya huruf apa ya. Harusnya kamu kasih nama huruf apa gitu ya. Tapi saya cuma ya. Pondrinas, Pak, Pondrinas. Oh iya Kak, Pondrinas. boleh. Boleh, ya. Harusnya seperti gitu sebenarnya. Tapi ya kadang saya lihat kemarin karya kalian lihat ini harusnya ya bukan hanya karya tapi misalnya fontnya gitu loh dinamain. Kan paling enak karena itu hasil karya kalian dan itu font baru yang kalian buat. Sebenarnya begitu. Ya. Kocak-kocak kah, miring-miring kah, itu sudah font kalian yang kalian buat. Seperti gitu. Ada lagi? Kalau tidak ada spek. Saat ini kalau dalam Indonesia mungkin kalau mau pakai tipografi mungkin kita harus sesuaikan Pak. Temanya ini kita harus sesuaikan. Oh, iya. Kalau pakemnya pasti begitu. Kalau pakemnya pastinya begitu. Kalau pakemnya, tapi kan kalau kita lihat coba Ipul perhatikan deh. Coba Ipul perhatikan desain-desain sekarang atau desain-desain katakanlah undangan. Kita lihat ada hal-hal yang baru yang ditaruh di dalam. Tidak harus pakem itu. Iya toh? Begitu. Jadi memang untuk desain sekarang menurut saya sangat berkembang sekali, dinamis. Jadi tidak statis gitu loh. Sangat dinamis. Contoh Pul, dulu kan mungkin orang kenal pop art, toh, terus art deco, lanjut ke line art, lanjut lagi WPAP, lanjut lagi sekarang apa lagi, pokoknya berkembang lah terus lah pokoknya nih. Masalah desain ini tidak ada habis-habisnya gitu. Ya, seperti gitu. Jadi memang iya dinamis ya. Oke. Ada pertanyaan sebelum berakhir ini? Pak, kalau tadi kan Bapak bilang kita ada aturannya buat font, seperti ada cap line-nya, baseline-nya, body-nya gitu kan? Ya. Terus kalau kita mau buatnya di luar aturan itu bisa nggak, Pak? Dekoratif. Kan sebenarnya tidak ini toh, tidak keluar dari itu. Contoh seperti gimana coba? Kan pasti ada batas atas, pasti ada batas bawah. Loh, huruf pasti ada. Ukurannya bisa kita tentuin sendiri nggak, Pak? Cap line-nya seberapa, baseline-nya seberapa gitu. Kalau menurut saya seseorang yang buat tipografi baru sebenarnya suka-suka dia menurut saya. Berarti boleh tak, Pak? Sebenarnya boleh saja karena dia punya font baru. Iya, gitu. Hasil karya dia. Intinya itu kan coba kita lihat deh, ada font-font yang sedikit aneh-aneh gitu coba. Tapi kan dipakai orang. Iya, memang kenyataannya memang begitu. Pokoknya intinya dinamis lah sekarang. Iya. Kita agak susah melihat suatu desain itu statis, ya. Kalau kita lihat desain itu statis, pasti deh bayangkan. Itu Ipul punya karya gini, balik ke sana Ibu Rina punya karya itu sama sudah begitu, model begitu. Tiba disebar lagi, Intan punya juga begitu sudah. Statis, karena ya itu sudah. Jadi tidak ada perkembangan, tidak ada dinamisnya gitu. Tiba di Hadi punya ya sama gitu. Ya fontnya itu sudah tung itu udah. Jadinya itu. Jadi ya gitulah. Tapi kalau kita lihat desain sekarang tuh pokoknya deh dinamis deh, nggak ada matinya deh. Coba lihat deh. Orang buat cover majalah aja tuh udah ribuan majalah muncul covernya. Coba perhatikan itu, pasti ada yang beda-beda. Pasti, iya toh, baik itu layoutnya, baik itu tulisannya, pokoknya pasti ada yang beda. Kenapa? Karena dinamis mengikuti perkembangan zaman. Nggak mungkin monoton itu aja. Kalau monoton itu aja bosan lah, kita nggak usah beli lah. Ya, majalah aneka itu. Kita bebas ya, Pak. Sebenarnya seorang desain itu orang yang tidak suka ditekan atau tidak boleh ditekan. Ketika ditekan karyanya akan mati. Iya toh? Iya, misalkan Pul, coba buat art deco pakai Times New Roman. Loh, ini seorang seniman masa ditekan suruh bikin, nah kecuali beda kalau misalkan Pul, ini loh ada job.
tolong Kak buat, tapi jangan lupa ya buat pakai font ini ya. Nah, itu. Tapi kalau bilang full tugas besok bikin apa desain art deco, jangan lupa pakai apa font ya. Nah, tidak mau saya tekan full paket font. Aduh, salah itu. Itu kacau itu ya. Kecuali project beda. Kan? Sesuai permintaan klien ya. Ya, kalau itu sesuai permintaan klien. Tapi kalau seorang seniman tidak boleh ditekan. Ketika ditekan berarti itu dibatasi. Dibatasi berarti dia tidak bisa berkarya. Itu intinya. Begitu. Gini Pak, saya boleh bebas cuman kan karena yang Bapak bilang harus punya estetika Pak. Oh jelas, memang harus punya estetika. Estetika kan ada nilai yang terkandung di dalam. Itu nilai estetika itu sebenarnya ada nilai yang terkandung di dalamnya, sehingga orang bisa menangkap ya. Dan saya yakin memang banyak teman-teman kalian punya karya bagus, cuma permasalahannya itu sekarang proses pengembangannya itu. Kenapa? Saya bilang proses pengembangannya itu. Saya tuh berharap itu kalian itu proses pengembangannya itu bisa sampai keluar. Iya, kenapa? Kenapa harus sampai keluar? Karena kita bersaing dengan orang di luar, bukan bersaing dengan teman kita di samping. Bukan, gitu. Kalau bersaing sama teman kita di samping, ngapain kita, gitu? Ya, misalkan saya bersaing dengan dengan Ipul, dengan Intan, ngapain? Gak ada guna saya. Ya, kita bersaing dengan orang di luar, gitu. Kalau sama Intan, sama Ipul, wah tiap hari saya lihat kerjanya. Oh, gayanya begini, gini. Saya tahu. Iya kan? Gitu. Nah, makanya itu saya bilang, kenapa sampai saya selalu berharap sekali, sebenarnya keinginan saya tuh saya pengen lihat karya kalian terus itu maksudnya muncul keluar, ada event-event apa ikut. Ya apalagi Ipul saya udah lihat beberapa kali ikut event. Aduh, itu sangat bagus sekali. Saya senang yang kayak gitu. Kenapa? Karena itu merupakan portofolio kita. Saya selalu bilang, kumpulkan portofolio. Kenapa? Karena dengan portofolio saya yakin bahwa ketika kita keluar, orang akan melirik kita. Ketika kita beri harga, orang yakin, gitu. Jangan kita disuruh bikin ini, Pak, 10 juta. Wah, kau bikin apa selama ini? Pernah aku kasih tuh? Ini yang salah. Itu ya. Seperti gitu. Jadi ketika kita punya portofolio banyak, harga itu akan jadi, ya. Seperti gitu. Saya pikir seperti itu. Ini tinggal 1 menit pembicaraan. Iya, Sudah saya akhir ya. Iya Pak. Oke. Pak.